Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur piye kabar? Balik mana yang aku di sini. Gak terasa sebentar lagi sudah mau Lebaran. Biasanya menjelang Lebaran itu banyak produsen yang ngerilis HP terbaru dan terjitunya supaya orang-orang ngabisin duit THR-nya untuk beli barang itu. Nah, tapi gara-gara semakin kesini kalau teman-teman ngerasa Ramadan itu semakin cepat ya waktunya ya. Ini udah bulan Maret, lama-lama ya bisa bulan Februari, bahkan Januari, bahkan Desember guys. Artinya apa? Artinya semakin mepet hitungan dalam 1 tahun itu HP harus ngerilis sebuah produk. Sebut aja kita kemarin tahu ada V50 baru rilis. Padahal sebenarnya umurnya nggak begitu jauh dibandingkan dengan V40. Ya kisaran 6 bulan lah ya. Ada lagi produsen yang ngeluarin produknya setiap tahun itu pasti gempar, yaitu di A seriesnya Samsung. Sebut aja nggak usah lama-lama adalah Samsung A56. Aku sampai kepo datengin ke store-nya buat lihat langsung seberapa signifikan sih update atau upgrade dari A55. Yang gue pakai sekarang ini ya A55. Dan ini sudah nemenin selama setahunan lah ya. Langsung aja ini aku mau share-share ke kalian gimana sih pengalaman aku pakai Samsung A55 ini selama setahun. Ada manis dan ada pahitnya, dan kiranya bisa memberikan pertimbangan teman-teman emang harus upgrade ya ke Samsung A56. Tadinya sebenarnya aku mau jual ini Samsung A55 ya sebelum datang ke store, karena yang ngelik itu udah banyak di web atau di threads ya atau di Twitter soal bentuk desain dari si Samsung A56. Nah, begitu aku datang ke store, rupanya nggak terlalu nggak terlalu gitu loh, kurang greget gitu loh. Aku ngerasa kayak kurang gitu loh. Sehingga aku memutuskan untuk nahan ini si Samsung A55 sampai sekarang. Karena sebagai niatan awalku juga beli HP ini memang sengaja buat jangka panjang, kalau bisa sampai 5 tahun itu dalam hatiku aku ucapin pada saat itu. Dan pada saat itu juga agak sedikit maksa sebenarnya beli A series si A55 ini karena harganya pada saat itu 6,5 juta. Ya lumayan lah ya. Lumayan beli HP yang sebenarnya untuk sekarang, bahkan dari beberapa tahun ke belakang, kita nyikat di kelas harga 2 jutaan ya udah bisa buat daily driver, buat sehari-hari gitu loh. Jadi ya tadi, aku mau jelasin gimana si A55 ini akhirnya aku memutuskan tetap nahan nih si A55. Oke, kita mulai yang pertama dengan yang manis-manis karena momennya Ramadan pas banget lah ya. Bentar lagi juga udah mau buka, ini jam 4 ngabuburit sambil konten, selalu berbuka dengan manis-manis. Yang pertama aku suka sama desainnya. Desainnya tuh berkelas. Hampir semua jajaran lininya Samsung itu sama semua. Untuk yang di tahun lalu, di tahun 2024. Dan kerasa mewahnya itu di kelas mid-range ke atas. Kalau di kelas entry levelnya ya biasa aja. Nah ini si A55 ini desainnya udah manis, udah sangat-sangat berkelas guys. Dia punya material kaca depan belakang, udah frame-nya juga metal aluminium, dan juga saking berkelasnya sering dikatakan ini mirip sama flagship S series yang basic. Bahkan banyak orang ngira ini adalah S24 FE karena secara dimensi nggak beda jauh. Nah kalau lihat A56 sebenarnya manis-manis aja, cuma aku kurang suka sama layout housing kameranya yang kekecilan. Seandainya dibuat agak sedikit bold, agak gede gini ringnya nih, housingnya juga gedein dikit aja, nggak apa-apa. Itu tambah keren. Kayak ngelihatnya tuh kayak cungkring gitu loh. Kayak terlalu nanggung, terlalu kecil malah housingnya. Padahal dengan desain bold yang seperti ini udah makin keren. Sekali lagi jangan tersinggung para Samsung fans, karena aku juga pemakai Samsung, aku cuma ngutarain pendapat pribadiku. Seandainya housingnya tuh dibesarin dikit, sehingga ring kameranya sama seperti ini, itu pasti akan manis ya, akan sama-sama mewah. Sekali lagi itu pendapatku guys. Yang kedua software panjang. HP ini sebenarnya masih dapetin update yang 4 tahun. Oke lanjut guys, tadi ada tamu, jadi kita pindah tempat dulu. Yang kedua manisnya adalah software panjang. Walaupun kalau dibandingkan A55 sama A56, kalau A55 ini masih 4 tahun untuk OS dan security patch-nya 5 tahun, si A56 dia panjang sampai 6 tahun keduanya ya. Wah itu malah tambah panjang. Nah bagiku 4 tahun itu masih panjang banget. Baru juga kemarin, baru juga 1 tahun, masih ada 3 tahun lagi. Kenapa aku masih bilang panjang? Ya karena sejauh pengalamanku, aku belum pernah pakai lebih dari
3 tahun ya. Entah kenapa orang tuh impulsif gitu loh, kayak seolah-olah kemakan sama marketingnya sebuah produk, update software panjang, bla 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 dan sebagainya. Padahal belum tentu kita pakai HP selama itu. Oke lah, ada orang yang berhasil pakai selama itu karena kebutuhan. Tapi biasanya orang itu impulsif. Seriusan, karakter manusia tuh nggak akan pernah puas. Kamu ngelihat nanti di tahun ketiga, padahal kamu udah ngambil A56, ngelihat ada yang lebih ganteng lagi, ada ngelihat HP yang lebih cakep lagi fitur-fiturnya, pasti kegoda. Apalagi ini momen pas THR. Jadi aku merasa dengan software yang update-nya cuma 4 tahun dan 5 tahun security patch di A55 ini aja, ini sudah sangat-sangat seksi untuk aku pertahankan. Sebagai contoh lagi deh yang lebih umum, yaitu 5G. Aku dulu pertama kali beli HP 5G, Samsung A53 5G. Itu udah kegoda sama tulisan 5G itu loh di boxnya gitu. Asik nih, bisa buat jangka panjang nih, nggak usah beli HP lagi nih. Nggak nyampe sana, belum sempat ngerasain 5G, ternyata HP-nya rusak, kena IC-nya. Dan sayang banget. Pun banyak juga yang ngerasain yang sama, aku yakin mereka beli HP 5G, ternyata di daerahnya belum ada jaringan 5G. Terus yang ketiga manisnya adalah masih ada SD card-nya. Ini salah satu kekurangan mayor yang di A56. Bisa-bisanya sebuah SD card eksternal ini dihilangin sama pihak Samsung. Klaimnya mereka adalah penggunaan external memory untuk sekarang ditinggalkannya. Padahal kalau aku sendiri masih pakai sebenarnya. Ya gimana lagi, kita reviewer sering gonta-ganti HP. Dan juga sebenarnya SD card ini buat keadaan darurat loh. Misalkan kita mau jual HP dalam keadaan BU, kan otomatis data-datanya harus segera dipindahin ke SD card. Kecuali kita sudah ada HP baru, ya kalau duitnya banyak ya, udah ada HP baru langsung kita smart switch, langsung kita copy data kita, nirkabel bisa. Tapi kalau nggak ada HP baru lalu kita BU, ya pindahin aja data-datanya ke SD card. WhatsApp aman, tinggal di-upload, disadangkan di Google Drive, tapi kan data-data yang lain butuh dipindahin ke SD card. Jadi menurutku SD card ini sangat-sangat krusial. Yang kelima manisnya adalah di Samsung A55 ini masih ada kamera depan yang bisa rekam Full HD 60 fps. Mungkin kalau bagi aku skenario-nya kurang kepake karena aku lebih suka 24 atau 30 fps. Tapi aku yakin bagi kalian sebagai pecinta anti patah-patah ya, 60 fps itu sangat berpengaruh terhadap perekaman kamera. Nah, setelah diulik, rupa-rupanya ada downgrade ya dari A56 untuk kamera depannya. Yang tadinya 32 megapiksel turun 20 megapiksel jadi 12 megapiksel aja. Jadi itu sangat-sangat disayangkan, guys. Yang karena manisnya adalah chipsetnya ini masih oke. Ini Exynos yang dulu bukanlah yang sekarang. Mungkin kalau sekarang ini udah overpower ya, udah bisa disandingkan lah sama, bagiku udah bisa disandingkan sama Snapdragon sama MediaTek. Kalau dulu mah udah kayak nggak ada apa-apanya. Ya sebagai contoh A53 yang pernah aku punya, Exynos 1280 itu, wah itu lemot pak. Bayangin HP mid-range di atas 5 juta itu lemot, patah-patah, dan lain sebagainya. Kalau di Exynos 1480 di A55 ini masih sangat-sangat oke. Dengan skor Antutu yang 700.000, selisih 100.000 doang sama Exynos 1580-nya si A56. Jadi aku masih nggak terlalu butuh ya untuk upgrade chipset, masih cukup mumpuni di Exynos 1480. Oke, itu udah yang manis-manis, ada 7 poin. Kita mau bahas yang pahit-pahitnya nih dari A55. Yang sebenarnya aku juga agak menyayangkan tapi bisa dimaklumi. Yang pertama itu adalah chargernya cuma 25 watt. Supportnya cuma 25 watt. Kalau misalkan aku pakai HP yang sekarang aku review itu katakanlah Poco M6 Pro, itu dia bisa 67 watt. 67 watt ya? Ya, Dek. Poco M6 Pro. Iya. Oh ya udah. 67 watt. 67 watt loh. Aku juga pakai Poco X3 Pro 5 tahun lalu itu juga 33 watt, bayangin coba. Jadi 25 watt ini terasa sangat-sangat lemot. Harus benar-benar sabar. Udah gitu nggak dapat apa-apa di charger pembeliannya, nggak dapat kepalanya, cuma dapat kabel C2C. Ya lumayan lah C2C lah, ketimbang orang masih A2C. Tapi sekali lagi charger 25 watt ini untuk sekarang ya, sekarang lama banget, kerasa lama.
Yang kedua pahitnya adalah A55 HP-nya berat dan bongsor guys, nggak bisa dipungkiri. Kita serba salah, mau dimainin pakai tangan keberatan, mau dimasukin kantong juga kegedean ya. Ya solusinya ya masukin tas, tapi kan nggak fleksibel, HP kok dimasukin tas. Dan kalau kita bandingkan dan kita lihat A56 memang seksi dia itu lebih tipis. Walaupun sebenarnya ada peningkatan dimensi 0,1 inci yang karakternya itu melebar. Sedangkan si A55 dia ke atas. Aku lebih suka yang A55 karena dia ke atas guys, dipegang nggak terlalu lebar untuk pengoperasian satu tangan, ya kan. Yang ketiga adalah pahitnya itu sinyalnya bapuk. Kenapa sinyalnya Samsung di harga mid-range ini sangat-sangat lemah? Rupanya Exynos-nya ini kurang baik ya untuk penangkapan sinyal. Masih bagus Snapdragon dan MediaTek guys. Padahal antenanya itu sudah dipindah ya. Di A55 yang tadinya di bawah, sini ada garisnya, pindah ke kanan. Di A56, coba dong teman-teman yang udah beli A6, share dong ke kolom komentar gimana sinyalnya, masih jelek nggak untuk ditangkap. Pas banget nih momen pada saat lebaran, kalian pulang kampung di jalan, lewatin hutan, siapa tahu ya kan. Kalian sambil YouTubean daripada ngantuk, sinyalnya bagus apa enggak. Share juga teman-teman yang masih work from office ya, WFO, masuk ke kantor, sinyalnya bagus apa enggak? Aku butuh komentar teman-teman sekalian pengguna Samsung A56. Selanjutnya adalah kamera makro yang 1000% nggak kepake. Kenapa masih ditandemin di A56 gitu loh? Sayang banget, nggak pernah kepake sama sekali. Boyau kayak Poco X Series, X7 Pro yang udah dihilangin menjadi lebih simpel dan minimalis. Lensa yang sekiranya dipakai, ya udah dipakai aja. Yang enggak ya udah dibuang. Jadi pahitnya itu. Dan pahitnya lagi sebenarnya untuk hasil kameranya sama-sama aja A55 dan A56 karena konfigurasinya tuh sama untuk lensanya, nggak ada yang dirubah kecuali yang tadi ya, yang kamera depannya itu diturunin di A56. Selanjutnya pahitnya adalah HP-nya panas. HP-nya ini panas, kita mau nggak main game juga panas, mau scrolling, mau WhatsAppan, mau Google Chroman itu panas. Maklum aja karena material bahan belakangnya adalah kaca. Satu sisi kaca itu gampang melepaskan panas dibandingkan polikarbonat yang nahan suhu di dalam. Tapi nggak enaknya ya harus pakai casing supaya tetap nyaman. Kalau telanjang gitu ya resiko tangan kita kepanasan guys. Yang terakhir pahitnya adalah One UI-nya. Aku yakin teman-teman pasti kesel juga. Masih stuck di 6.1 gitu loh. Ini, ayo come on teman-teman berkeluh kesah. Para user A55 dan para user S24 Ultra yang nggak kebagian juga, belum kebagian lah. Harusnya tuh seri premiumnya mereka itu kebagian secara cepat loh. Ini masih ditahan-tahan sama Samsung supaya, gambaranku ya, supaya netizen ini beli ngabisin uang THR-nya buat seri A36 dan A56. Sayang banget. Jadi kita langsung simpulin aja, ditahan guys. Ditahan, prioritasin keluarga kalian yang dapat THR, bersyukur. Ada juga yang masih belum dapat THR sampai saat ini. Ada juga yang masih kerja ya kan, berjuang demi keluarganya. Ditahan karena A55 ini sebenarnya masih sangat-sangat powerful dan sangat-sangat enak banget buat dipakai. Tinggal tunggu aja One UI-nya ke versi 7. Pasti rasanya sama. Rasanya sama dengan A56. Dan sekali lagi kalau kalian bosen, namanya manusia tuh bosen, wajar ya karakter manusia. Tinggal kalian ganti aja casing, ganti casing. Aku sekarang lagi pakai flip case ya, dari CaseMe yang sangat menarik, jadi kelihatan mewah. Apalagi nanti mau lebaran, mau THR, saudara pada datang, teman-teman pada datang, tinggal kalian taruh gini aja di meja, udah rasanya kayak S-series guys. Ini memang layout kamera belakang ini menipu ya, seolah-olah kayak flagship. Dan ini enak banget casingnya, jadi tambah mewah, kulit, nggak licin di tangan, dan kita bisa nambahin kartu-kartu dan kita masukin uang di sini. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih video singkatnya udah nemenin ngabuburit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan guys, A55 aja.